tes P3K tahap 2 ini. Saya ingin berbagi beberapa soal mengenai tes P3K tahap 2 ini. Semoga tidak ada pihak yang merasa rugi dan semoga yang membutuhkan bisa mendapatkan pencerahan dari video ini. Soal ini dibuat secara random. Jika kalian tidak sepakat dengan isi atau jawaban soal ini, kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk mencari solusi jawaban yang benar. Jadi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dalam video ini. Kita mulai dengan soal nomor 1. Dalam penentuan struktur alkena dengan reaksi ozonida diperoleh pentanol dan butanol, maka alkena itu adalah A. 3 nonena, B. 3 oktena, C. 4 nonena, D. 5 oktena, dan E. 5 nonena. Sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu mengetahui bahwa dalam senyawa turunan hidrokarbon terdapat reaksi ozonalisasi, yaitu reaksi antara ozo dengan alkena, di mana reaksi tersebut akan menghasilkan reaksi ozonida. Nantinya, ozonida ini akan terhidrolisis dan menghasilkan bagian dari senyawa alkena yang ikatan rangkapnya telah terputus. Contohnya dalam hal ini adalah suatu senyawa alkena akan terbagi menjadi dua senyawa, yaitu senyawa pentanol dan senyawa butanol. Hal ini sesuai dengan ilustrasi pada soal. Namun, kira-kira senyawa apakah yang membentuk pentanol dan butanol tersebut? Berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu pentanol dan butanol, hal ini menunjukkan bahwa senyawa alkena yang dimaksud memiliki 9 atom karbon, di mana pada rantai tersebut ikatan rangkap duanya terletak pada atom C dengan nomor 4. Jadi senyawa yang dimaksud adalah 4 nonena, yaitu C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah struktur resonansi yang paling memberikan kontribusi ke ikatan keseluruhan pada nitrous oksida atau N2O? Kita ingat kembali materi tentang sifat keperiodikan unsur, di mana dalam satu golongan keelektronegatifan unsur dari atas ke bawah semakin berkurang, sedangkan dalam satu periode keelektronegatifan unsur dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Jawabannya adalah A, karena atom O atau oksigen lebih elektronegatif dibandingkan atom nitrogen atau N yang relatif lebih stabil ketika oksigen bermuatan formal negatif. Nomor 3. Suatu senyawa dengan rumus CnH2n plus 2O dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul dan bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Senyawa tersebut mengandung gugus fungsi A, O, B, OH, C, CHO, D, COOH, dan E, COO. Senyawa turunan hidrokarbon yang memiliki rumus CnH2n plus 2O adalah alkohol dan eter. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kenali dulu perbedaan antara alkohol dan eter. Perbedaan yang pertama yaitu alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen, sedangkan eter dia tidak dapat bereaksi dengan logam natrium. Perbedaan yang kedua yaitu alkohol dapat bereaksi dengan PCl3, sedangkan eter tidak dapat bereaksi dengan fosfor triklorida.
Titik didih alkohol relatif lebih tinggi karena di dalam senyawa alkohol terdapat ikatan hidrogen. Sedangkan eter sendiri titik didihnya relatif lebih rendah dibandingkan alkohol karena dia tidak memiliki ikatan hidrogen. Kemudian alkohol mudah larut dalam air, sedangkan eter sukar larut dalam air. Berdasarkan uraian perbedaan antara alkohol dan eter, kita dapat menyimpulkan bahwa senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul dan bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen adalah senyawa alkohol. Senyawa alkohol sendiri memiliki gugus fungsi OH. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Selain alkohol, senyawa turunan hidrokarbon juga memiliki beberapa senyawa lainnya, yaitu ada eter atau alkoksi alkana yang memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Dia memiliki gugus fungsi ROR. Kemudian ada alkanal atau aldehid. Dia memiliki rumus umum CnH2nO. Dia memiliki gugus fungsi RCHO. Kemudian ada alkanon atau keton. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Ini rumus umum yang sama dengan alkana. Sehingga alkana dan alkanon ini merupakan isomer gugus fungsi. Alkanon atau keton sendiri memiliki gugus fungsi RCOR. Selanjutnya ada asam alkanoat atau asam karboksilat. Dia memiliki rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsinya adalah RCOOH. Dan yang terakhir ada juga alkil alkanoat atau ester. Dia memiliki rumus umum yang sama dengan asam alkanoat, yaitu CnH2nO2. Gugus fungsinya adalah RCOOR. Nomor 4. Senyawa propena diadisi dengan H2O, kemudian hasilnya dioksidasi. Maka senyawa yang terbentuk adalah A. propanol, B. propenol, C. propanon, D. asam propanoat, E. N-propil alkohol. Dalam menjawab soalan nomor 4, ada dua reaksi yang terjadi, di mana reaksi yang pertama yaitu propena diadisi dengan H2O akan membentuk senyawa alkohol, yaitu 2-propanol. Kita bisa melihat di sini bahwa gugus OH terletak pada atom C sekunder, sehingga 2-propanol disebut juga dengan alkohol sekunder. Kemudian pada reaksi yang kedua yaitu alkohol sekunder yang berupa senyawa 2-propanol dioksidasi menjadi senyawa keton yaitu 2-propanon. Soal nomor 5. Perhatikan struktur senyawa asam karboksilat berikut. Jika senyawa tersebut direduksi, senyawa apa yang diperoleh? Senyawa asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH, di mana asam karboksilat ketika dia direduksi, dia akan menghasilkan senyawa alkohol primer. Pada gambar di soal, yaitu kita bisa memberikan nama strukturnya asam 3-metilbutanoat. Ketika asam 3-metilbutanoat ini direduksi, dia akan berubah menjadi 3-metil-1-butanol. Ini merupakan salah satu contoh alkohol primer. Kita bisa melihat cirinya yaitu gugus OH yang menempel pada atom C primer.
Soal nomor 6. Soal ini merupakan soal terakhir yang kita bahas dalam video kali ini. Uji coba terhadap bahan makanan dengan reaksi biuret dan santoproteat memberikan data sebagai berikut. Ada 5 percobaan dengan bahan makanan KLMNO, di mana bahan makanan ini memberikan reaksi pada saat diberikan reaksi biuret dan santoproteat. Bahan makanan yang mengandung ikatan peptida adalah pembahasan. Uji protein yang dilakukan yaitu uji biuret. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya protein atau ikatan peptida. Uji ini tidak dapat digunakan untuk identifikasi asam amino bebas. Hasil positif pengujian ini akan menunjukkan warna ungu. Sedangkan uji santoproteat yaitu digunakan untuk mengidentifikasi protein yang memiliki gugus fenil atau cincin benzena. Hasil positif pengujian ini akan menunjukkan warna kuning yang kemudian berubah menjadi warna jingga. Kita dapat menganalisis data pada tabel, di mana pada percobaan nomor 1 bahan makanan K ketika dites dengan biuret dia menunjukkan warna ungu dan jingga pada saat dites dengan santoproteat. Sedangkan untuk percobaan nomor 2 bahan makanan L ketika dites dengan biuret dia menunjukkan warna biru muda. Sedangkan santoproteat dia menunjukkan warna kuning. Pada percobaan nomor 3 bahan makanan M dia menunjukkan warna ungu pada saat uji biuret dan warna kuning pada saat uji santoproteat. Nomor percobaan yang keempat, bahan makanan N ketika diuji dengan biuret dia menunjukkan warna biru muda dan tidak berwarna pada saat diuji santoproteat. Sedangkan pada percobaan yang terakhir yaitu nomor 5, bahan makanan O dia berwarna ungu pada saat diuji dengan biuret dan ketika dites dengan santoproteat dia tidak berwarna. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan K, M, dan O mengandung protein atau ada ikatan peptidanya. Sedangkan bahan makanan K itu mengandung protein dengan gugus fenil. Jadi bahan makanan yang mengandung ikatan peptida yang paling tepat adalah E, yaitu pada bahan makanan M dan O.